Salam. Pendeta dan Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada yang belum terdaftar bagi jemaat yang belum terdaftar di gereja HKBP Tamarunang ini dapat menghubungi pendeta atau Majelis HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita memuji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang kelima sampai dengan hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan ke-6, jangan membunuh. Hukum Tuhan ke-7, jangan berzina. Hukum Tuhan ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Marilah
kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini. Kita akan membuka kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya ke-18. Kita akan membaca secara responsoria. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kita akan mendengarkan KOR NHKBP.
Warta Jemaat. Salam. Marilah kita dengar Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu Apen yang ketiga, 11 Desember 2022. Satu Romawi Warta Umum. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Apen ketiga, topik minggu, bersukacita menantikan Tuhan. Marulupolo manomu Tuhani. 2. Rapat Huria. Gereja akan melaksanakan rapat jemaat pada hari ini. Setelah kebaktian, di rapat jemaat akan dibicarakan mengenai rencana program kerja gereja kita tahun 2023. Diharapkan kepada semua jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut dan gereja menyediakan makan siang untuk peserta rapat warta jemaat ini sekaligus undangan rapat untuk kita. 3. Pembubaran panitia pesta ulang tahun ke-13 Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Kesehatan HKBP Tamarunang. Hari ini setelah selesai pembacaan warta jemaat, gereja melaksanakan pembubaran panitia pesta ulang tahun ke-13 Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Kesehatan HKBP Tamarunang. Adapun laporan hasil pesta gereja adalah sebagai berikut. Pemasukan 209.527.000. Pengeluaran 26.271.000. Hasil pesta 183.256.000. Tunai 158.506.000. Kredit 24.750.000. Hasil pesta sudah dimasukkan ke Warta Keuangan di pada Minggu 27 November 2022 yang lalu. Laporan keuangan akan dipajang di papan informasi gereja kita. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua panitia pesta dan semua jemaat yang mendoakan dan berpartisipasi selama kegiatan pesta gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita. 4. Perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang pada hari ini masuk pukul 18.30 WITA. Diharapkan kepada semua jemaat mengikuti kegiatan Natal tersebut. 5. Ujian pelajar SIDI. Gereja akan melaksanakan ujian pelajar SIDI pada hari A. Hari Minggu ini setelah selesai kebaktian. B. Ujian lisan bersama dengan orang tua pada hari Kamis 15 Desember 2023 masuk pukul 17.00 WITA. Diharapkan kehadiran peserta pelajar SIDI gereja kita. 6. Rapat Resort Sulawesi Selatan. Gereja akan melaksanakan rapat HKBP Resort Sulawesi Selatan pada hari Senin 12 Desember 2022 masuk pukul 16.00 WITA bertempat di gereja HKBP Makassar. Warta jemaat ini sekaligus undangan untuk peserta dari gereja kita yaitu 1. Pimpinan jemaat Pendeta UF Hutasoid MTH, Parhalado Resort, Sintua Embutar-Butar Esit dan Sintua Enbur Sigalinggi. Ketua Parartaun Sintua TR Sianturi, utusan Sintua STJ Merpaung SH, utusan kategorial Sekolah Minggu Enbor Napitupulu SE, utusan kategorial Remaja Cornelia Sihombing, utusan kategorial Naposo Bulung Apridupan Sianipar, utusan kategorial Ama calon Sintua MP Sitorus ST, utusan kategorial Ina Nyonya Sintua TR Sianturi Erbor Hutasoid, utusan kategorial lansia Insinyur S. Sitinjak, utusan Dewan Koinonia Nyonya Sintua T. Rumah Horbo SE Inang TI Boru Pangaribuan, utusan Dewan Marturia Sintua MH Panjaitan, utusan Dewan Diakonia
M. Nababan. Diharapkan kepada semua peserta rapat mengikuti kegiatan tersebut. 7. Membayar persembahan tahunan. Dihimbau kepada semua jemaat agar membayar kewajibannya, yaitu memberikan persembahan tahunan Rp900.000 di tahun ini. Adapun persentase jemaat yang membayar di masing-masing wilayah sampai pada minggu ini, yaitu wilayah 1 jumlah jemaat 20 kakak, yang sudah membayar 14 kakak 70%. Wilayah 2 jumlah jemaat 35 kakak, yang sudah membayar 19 kakak 54,2%. Wilayah 3 jumlah jemaat 44 kakak, yang sudah membayar 21 kakak 47,7%. Jadwal perayaan Natal sampai ibadah Tahun Baru HKBP Tamarunang. Ibadah Minggu Parguru Malua, Minggu 18 Desember 2022, jam 09.00 WITA, tempat gereja. Natal Amaina dan Lansia, Kamis 22 Desember 2022, masuk jam 19.00 WITA, tempat gereja. Natal Keluarga, Jumat 23 Desember 2022, pukul 19.00 WITA di rumah masing-masing. Malam Natal Sabtu 24 Desember 2022, pukul 19.00 di gereja. Natal 1 dan Perjamuan Kudus, Minggu 25 Desember ke depan. Hari ini kita akan memberikan persembahan amplop ke depan untuk operasional gereja kita. 10 jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta jemaat yang sakit. Agusta Christine Boru Sanipar, perawatan di rumah. MU Tagalung, perawatan di rumah. Nyonya Sanipar Boru Tagalung, perawatan di rumah. 11 jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 11 Desember, dari tanggal 5 sampai 11 Desember, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, DRJ Boru Simanu Khalid, tanggal lahir 4 Desember, wilayah 1. Wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12 ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 5
sampai 11 Desember jemaat yang merayakannya, keluarga Amang Sintua Cehasi Hombing SE Inang R. Buru Panjaitan, tanggal 7 Desember wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. Jemaat yang datang dalam ibadah, Minggu 4 Desember 2022, ibadah gereja HKBP Tamarunang, jumlah 128 orang. Minggu 4 Desember 2022, sekolah minggu 58 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan kesukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kami panggil Amang Ketua Panitia Pesta maju ke depan, sama Sekretaris, Bendahara, sama pimpinan jemaat Amang Pendeta W. Putasoid, sama Dewan Parartaun. Bendahara Huria. Horas dihita. Salam. Pertama-tama kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan karunia penyertaan Tuhan sehingga kita dapat beribadah di gereja kita ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Putasoid beserta Idang. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Tamarunang. Yang kami hormati Amang Inang remaja, anak-anak kita sekolah minggu yang turut hadir serta semua yang ada di tempat ini. Izinkan kami Amang Inang sebagai panitia pesta ulang tahun ke-13 Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatian HKBP Tamarunang mengucapkan terima kasih atas sudah terselenggaranya pesta huria kita dan berjalan sangat baik dan sukses. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Amang Inang remaja Naposo dan anak-anak kita sekolah minggu yang telah ikut berpartisipasi dalam perayaan pesta huria kita. Dan adapun hasilnya sebagai berikut: pemasukan 209.527.000, pengeluaran 26.271.000, hasil pesta 183.256.000, yang tunai 158.506.000, dan yang masih kredit 24.750.000. Jadi Amang Inang yang masih kredit ini, karena kami sebagai panitia sudah dibubarkan hari ini, kami harapkan untuk nanti diberikan kepada para halado atau langsung ke huria. Jadi demikian Amang Inang kami sampaikan hasil pesta kami hari ini, dan kami harapkan untuk pesta kita tahun depan jauh lebih baik lagi dan jauh lebih sukses lagi. Terima kasih. Horas. Horas.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan pembubaran panitia pesta ulang tahun ke-13, pesta panen atau gotilon dan pesta tahun kesehatian. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada semua panitia pesta yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara pesta kita di tanggal 13 November di bulan yang lalu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, remaja Napas Subulung, sekolah minggu, jemaat partisipan yang juga ikut berperan aktif untuk sama-sama kita mensukseskan menyelenggarakan pesta kita, pesta ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita perhatikan hasil pesta, puji Tuhan kita dapat 183 juta 256 ribu, 183 juta. Tahun yang lalu 150 juta. Tahun yang lalu juga sekitar 70 juta zaman Covid. 2019 sekitar 120 juta. Kalau kita perhatikan statistik pemasukan keuangan hasil pesta kita meningkat dari 2019, 2020 Covid, 2021 meningkat, dan puji Tuhan tahun ini juga meningkat. Artinya Bapak Ibu, berkat Tuhan semakin berlimpah-limpah dalam jemaatnya dan gereja kita. Amin. Mari kesatuan kita yang sudah nampak, persatuan kita, kekompakan kita yang sudah nampak di gereja kita ini, mari kita pertahankan supaya tahun 2023 seperti harapan kita semua, kita semakin baik lagi, semakin giat lagi dalam melayani Tuhan, dan kita yakin tahun 2023 adalah tahun berkat untuk kita. Jadi kepada semua panitia hanya satu oleh-oleh kami untuk semua panitia dan jemaat, yaitu dari firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi izinkan saya, pimpinan jemaat HKBP Tamarunang, pada hari Minggu Advent ketiga 11 Desember 2022 membubarkan panitia pesta ulang tahun ke-13, pesta gotilon dan pesta tahun kesehatian dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Surah
yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab firman Tuhan di Advent yang ketiga pada hari ini, Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, topik di hari ini bersukacita menantikan Tuhan. Saya garis bawahi kata menantikan. Karena siklus hidup kita adalah selalu menantikan. Jadi menantikan sesuatu itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita terlepas dari kata menantikan. Para petani menantikan supaya padinya panen atau tanamannya di kebun bisa berbuah. Para pegawai menantikan supaya gajian di bulan muda, supaya bisa beli kebutuhan rumah tangga. Para anak sekolah menantikan waktu kelulusan. Jadi penantian Bapak Ibu membawa kita untuk tenang, mengajari kita untuk sabar. Dalam siklus penantian ini, kita diajak untuk bertanggung jawab dan untuk optimis, supaya meningkat kualitas hidup kita. Ketika para pegawai bekerja, menantikan bagaimana karirnya itu bisa lebih baik lagi, tentu dia punya tanggung jawab untuk bekerja dengan giat, dengan kegigihan. Dia punya karakter yang kokoh dan dia punya keyakinan, kepastian bahwasannya penantian yang dia nantikan selama ini akan tercapai. Itulah minggu Advent ketiga ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya dikatakan di ayat 1 ini, ketika kita menantikan segala sesuatu, Yesaya mengatakan di ayat yang pertama, pada waktu itu engkau akan berkata. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan atas pekerjaan kita, ketika para anak sekolah menantikan pertolongan Tuhan untuk memberkati pendidikan mereka, ketika para pengusaha menantikan pertolongan Tuhan untuk memberkati usaha dan bisnis mereka, Yesaya mengajak kita Bapak Ibu, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Mengapa Yesaya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah? Supaya dalam penantian kita akan sesuatu hal, apapun sekarang yang saudara nantikan, apapun sekarang yang saudara harapkan, apapun sekarang yang saudara tunggu, bukan hanya saya, tapi kita semua punya penantian itu. Di situ kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan, supaya fokus penglihatan kita hanya kepada Tuhan di saat-saat penantian ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dan timbul pertanyaan, mengapa Yesaya justru mengajak untuk bersyukur? Jawabannya di ayat selanjutnya. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ini ada cerita, ada seorang bapak-bapak melihat ada anak-anak hanyut di sungai. Dengan segera bapak ini langsung menolong anak tersebut, ditolong. Akhirnya dengan sekuat tenaga melawan arus yang cukup kuat, anak ini tertolong, dibawalah ke darat. Dan anak ini bertanya, terheran-heran, mengapa bapak mau mengorbankan nyawa untuk menolong saya, padahal siapakah saya ini? Kata anak itu kepada bapak tersebut. Lalu bapak ini menjawab, sudahlah anakku, tidak apa-apa, karena nyawamu, hidupmu itu berharga. Karena hidupmu itu berharga, makanya saya menolongmu. Yesaya mengatakan, Bapak Ibu, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ketika firman ini mengajak kita bersyukur bahwasannya murka Allah, kemarahan Allah itu telah surut dan manusia itu telah diselamatkan. Karena apa? Karena Yesus melihat hidup kita ini berharga. Jadi kenapa Yesus menolong kita? Kenapa Tuhan menolong kita? Kenapa Dia mau mati untuk kita? Karena hidup Anda berharga. Hidup saya berharga di mata Tuhan. Hidup Bapak Ibu semua berharga di mata Tuhan. Hidup para remaja Napasubulung semua berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga loh. Oleh karena itu kita diselamatkan. Murkanya telah surut. Yang tadinya Allah marah karena dosa-dosa kita, tapi justru pengampunan Tuhan jauh melebihi kemarahannya. Belas kasihan Tuhan jauh melebihi kemarahannya. Itulah yang kita nantikan Bapak Ibu di masa penantian Advent ini. Dan inilah yang perlu menjadi karakter bagi hidup kita. Ketika kita meyakini bahwasannya kita telah ditolong Tuhan, terjadi perbuatan Allah yang sungguh maha kuasa telah menolong hidup kita. Disinilah penantian kita. Kita perlu terus mengembangkan diri dan dekat dengan Allah. Kita perlu merenungkan ulang dalam hidup kita, bagaimana besarnya perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini. Apa yang telah Allah lakukan dalam diri kita ini. Karena seringkali kita melupakan itu. Seringkali kita melupakan perbuatan Allah yang besar yang telah menolong kita. Karena kita melihat kegiatan kita, Allah memberkati kita, memberikan kita makanan, memberikan kita pakaian, memberikan kita kesehatan. Ya memang benar, kita harus ingat itu. Tapi jauh lebih daripada itu, kita harus ingat bahwasannya Allah telah menebus hidup kita. Jauh lebih daripada itu.
Betul, kita harus mengingat perbuatan Tuhan yang memberkati kehidupan kita, berkat keseharian kita. Tapi jauh lebih dari itu, Allah telah menolong kita. Dan ini sering kita lupakan Bapak Ibu. Sering sekali kita melupakan betapa pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Dan bahkan mungkin hampir setiap hari kita tidak mengingat itu. Karena fokus hidup kita hanyalah kebutuhan hidup kita saja, tanpa kita mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika topik minggu kita mengajak untuk bersukacita menantikan Tuhan, di sini kita dipanggil semua dalam khotbah ini, bagaimana saya dan saudara untuk mencintai kehidupan kita, untuk menghargai kehidupan kita, untuk menghargai pekerjaan kita, untuk mencintai dan menghargai keluarga kita, dan untuk mencintai pelayanan di gereja kita. Karena kita nanti akan rapat jemaat, semua jemaat diundang. Kita akan bersama-sama melihat apa yang mau kita kerjakan di tahun 2023 untuk bidang persekutuan, marturia, kesaksian, diakonia, pelayanan, dan program umum. Sama-sama jemaat mau ikut memikirkan itu, supaya ketika rapat jemaat itu kita sama-sama mendukung dan sama-sama mengerjakannya untuk kemajuan gereja kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita nantikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam penantian di minggu Advent ini, fokus hidup kami hanya kepada Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Hidup kami yang tadinya harus mati karena dosa-dosa, karena kesalahan, tetapi Tuhan gantikan dengan keselamatan yang kekal, yang Kau curahkan kepada setiap orang percaya. Itulah fokus hidup kami, supaya kami tetap bersyukur apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan. Kami yakin Tuhan tidak jauh daripada kami. Lihatlah jemaat-Mu HKBP Tamarunang dalam pekerjaan aktivitas kehidupan mereka. Pekerjaan mereka adalah pemberian Tuhan. Bisnis, perusahaan, usaha mereka adalah pemberian Tuhan. Kami menyerahkan dan mendoakan itu semua, dimanapun dan apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini. Berikan kedamaian Tuhan, berkati, kami mohon. Berikan kesabaran, berikan ketekunan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang memberikan mereka hikmat untuk menghadapi hal tersebut. Kami mendoakan kepada jemaat-Mu yang mungkin belum dapat pekerjaan, sedang mencari jodoh. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk pertolongan yang mereka nantikan sampai saat ini. Jemaat-Mu yang menantikan seorang anak, penantian itu membawa mereka semakin sabar dan tekun dan pasrah kepada kuasa-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang sakit, Agusta Christine Baru Sianipar, Amang Emu Huta Galung, Nyonya Sianipar Baru Huta Galung. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan yang sudah dibacakan namanya di warta jemaat ini.
Kami mohon belas kasihan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami mendoakan para panitia pesta yang sudah dibubarkan tadi, yang bekerja hanya untuk Tuhan. Berkatilah mereka dari pekerjaan, keluarga, kehidupan sehari-hari. Berikan kesehatan dan kekuatan daripadamu. Dan semua jemaat yang ikut berpartisipasi dalam pesta tersebut, dan para majelis gereja juga, kami yakin kuasa Tuhan menguatkan hidup kami untuk melihat kehidupan kami 1 minggu ke depan ini. Kami mohon juga untuk rapat jemaat nanti dan rapat resort pada hari Senin. Biarlah rapat berjalan dengan baik. Perayaan Natal kategorial untuk sore ini, ingatkan semua jemaat untuk datang memuliakan Tuhan dalam perayaan Natal tersebut. Kami juga mendoakan untuk kegiatan para pelajar CD yang akan ujian pada hari ini dan hari Kamis nanti. Kuasa Tuhanlah yang memberikan mereka hikmat kepintaran. Kami bersyukur Tuhan kepada jemaat-Mu yang memberikan persembahan tahunan sebagai kewajiban jemaat-Mu, memberikan persembahan terbaiknya kepada Tuhan di gereja ini. Kepada mereka juga memberikan persepuluhan dan ucapan syukur. Kuasa Tuhan yang memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka. Tuhan yang baik, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Rajamu
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Horas salam sehat untuk kita semua. Ya, diminta kepada naposopulung yang ganteng-ganteng supaya disiapkan dulu 3 meja. 3 meja di depan dan kursi. Diminta kepada naposopulung. Bergema, soraklah
Itu, tolong kamera baru. Banget loh.